Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini seperti biasa mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan bermanfaat. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Ya anak-anak, jadi hari ini kita lanjut materi hari keempat. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita di hari ketiga? Masih ingat belum? Masih ingat? Ya, jadi kemarin kita telah belajar melengkapi sebuah kalimat, menulis surat, kemudian pelajari tentang 3M, pencegahan banjir, itu ya. Jadi hari ini kita belajar masih tentang literasi ya. Kemarinnya kan kita telah belajar tentang cerita. Hari ini kita masih belajar tentang sebuah cerita. Kita menanggapi sampul cerita tersebut, kemudian mengetahui isi dalam cerita tersebut, dan juga nanti ada persamaan kata atau sinonim, dan melengkapi kalimat yang kosong juga. Nah, jadi tujuan pembelajarannya, setelah anak-anakku tahu, anak-anakku sudah dapat menyelesaikan masalah mengenai sinonim kata dan dapat mengetahui isi dari sebuah cerita. Baiklah, kita langsung saja ya. Hari keempat. Pertama, anak-anakku disuruh mengisi pesan pagi. Selamat pagi siswa kelas 4. Semoga kabar baik hari ini saat kamu mengamati orang-orang yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Ada keluarga atau tetangga di sekitarmu yang membutuhkan bantuan? Ada atau tidak? Apa bantuan yang dibutuhkan? Apakah mereka sedang sakit, memerlukan obat, atau lain-lain? Ya, silakan dijawab ya anak-anak sesuai dengan keadaan kalian. Selanjutnya yuk membaca. Di sini seperti biasa ada sampul sebuah cerita. Kita akan membaca cerita, tapi sebelum membaca cerita kita amati sampul buku tersebut dulu. Dari sampul tersebut kalian menjawab 3 pertanyaan. Menurutmu siapa anak yang ada pada sampul tersebut? Menurut kalian ya, kita kan belum tahu, kita belum membaca ceritanya. Menurut kalian aja, pendapat kalian. Apa yang dilakukan? Dia sedang bersama siapa? Nah, apa yang mereka lakukan? Silahkan dijawab pada 3 pertanyaan ya. Kemudian setelah itu kalian membaca ceritanya. Cerita yang berjudul Bingkisan untuk Diaga. Apa isi ceritanya? Silahkan dibaca ya. Setelah membaca cerita, kalian disuruh menjawab 5 pertanyaan. Anak-anak, ini 5 pertanyaan ini dijawabnya di sini. Setiap nomor ini artinya jawabannya. Tidak usah double. Siapa nama anak dalam cerita buku tersebut? Nama anak cerita adalah siapa namanya. Apa yang ingin dilakukan? Dia ingin apa? Nah, di sini dijawabnya di bawah ya. Apa yang kemudian ditemukan saat melihat beberapa orang mendapatkan 2 bingkisan? Semua ada di bacaan. Kalau kalian baca dengan saksama, kalian sudah mengetahui isi dari bacaan tersebut. Selanjutnya masih pertanyaan tentang cerita tersebut ya, tapi ini lebih kepada sikap dalam bacaan tersebut. Perasaan, sikap akan dijawab. Setelah itu kalian bisa menceritakan hasil jawaban kalian mengenai cerita tersebut kepada orang yang ada di rumah, orang tua, adik, kakak, dan lain-lain. Kemudian minta tanda tangan mereka sebagai bukti bahwa kalian telah bercerita. Selanjutnya itu kata baruku. Ini adalah sinonim ya. Berarti kita mendapat dari cerita tersebut, kita mendapat 2 kata baru, yaitu bingkisan dan bungkusan. Ternyata bingkisan itu sama maknanya atau sama artinya, persamaannya dengan barang pemberian ya. Jadi bingkisan itu barang pemberian, barang kiriman. Kalau kita dapat kado misalnya, itu dalam bentuk bingkisan namanya. Beda dengan bungkusan. Dia beda beberapa huruf tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau bungkusan, benda yang dibalut atau dikemas misalnya menggunakan kertas, daun, atau plastik. Jadi dia dibungkus, bungkusan.
Kalau bingkisan dia barang pemberian, barang kiriman. Jadi dari dua kosakata baru tersebut kita akan melengkapi ada 5 kalimat. Yang mana kira-kira cocok? Kata bingkisan atau bungkusan. Misalnya nomor 1 ya, Ibu kasih contoh. Di atas meja ada 5 titik-titik plastik berisi makanan kering. Ini kan bukan pemberian, bukan juga kiriman, jadi dia termasuk bungkusan. Jadi di atas meja ada 5 bungkusan plastik berisi makanan kering. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian jurnal membacaku ya. Jadi hari ini membaca cerita. Jadi jangan lupa mengisi jurnal mingguannya yang akan dikumpul di hari ke-6. Jadi hari ini tanggal 28 kalian membaca cerita mengenai apa tadi judulnya? Mengenai bingkisan untuk Dirga. Bagaimana perasaan kalian? Kalian silakan tulis di jurnal mingguan ya. Kemudian terakhir kalian menjawab refleksiku, bagaimana perasaan kalian dan bagaimana kemampuan kalian belajar hari ini. Apakah pesan pagi kalian isi secara mandiri atau bantuan orang tua atau belum mampu sama sekali. Tapi Ibu rasa semuanya sudah mampu. Ini sudah berkali-kali dilakukan, anak-anak sudah berlatih dengan baik. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini dan materi apa yang masih belum dipahami kalau memang ada. Kemudian minta tanda tangan orang tua ya anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, sinonim itu adalah persamaan dari sebuah kata. Kalau kita ingin mengetahui isi sebuah cerita, kita harus membacanya secara saksama. Kita harus memiliki sikap-sikap yang baik dalam membantu orang lain. Itu ya anak-anak. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa sesudah belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Oh ya, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian juga selalu jaga kesehatan ya anak-anak di masa pandemi ini. Selalu aplikasikan protokol kesehatan. Selalu ingat 3M, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Jadi kalau kalian keluar jangan berdempet-dempetan, harus menjaga jarak. Kemudian harus menggunakan masker. Tapi kalau tidak perlu, sebaiknya anak-anakku di rumah saja. Ya demikian untuk hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Selamat mengerjakan.